Akhirnya saya melihat di menit ke-6, ya di videonya Burgur Gembul, di menit ke-6 detik 50, ini Burgur Gembul ini menampilkan satu artikel. Oh, ternyata Burgur Gembul ini risetnya dia lebih memilih referensi dari Google, dan lebih parahnya lagi apa? Lebih parahnya lagi ternyata dia mengutip dari websitenya misionaris orang-orang non-muslim. Dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih metodologi risetnya Burgur Gembul ini, kita akan temukan di cuplikan setelahnya. Dan apa yang terjadi setelah itu menjadi ajang kekerasan dari dinasti Ayyubiyah, kemudian Mamluk, kemudian Turki. Dan setelah Turki Utsmani menguasai itu, setelah wafatnya Al-Kanuni, apa yang terjadi? Tanah Palestina tidak pernah digarap oleh orang-orang Islam, diabaikan begitu saja. Orang-orang yang tinggal di sana tidak pernah diurus sedemikian sampai orang-orang Palestina mengungsi semuanya ke Mesir atau ke Suriah atau ke Lebanon. Tanah itu hampir dikosongkan gara-gara memang tidak ada satupun pemerintah yang mau ngurus tanah itu. Bahkan ketika sekarang, zaman sekarang, kalau tanah itu memang benar-benar suci, kalau tanah itu memang benar-benar suci, kenapa Saudi Arabia membiarkan pendudukan Israel? Padahal dia memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan Israel. Kalau memang tanah itu dianggap suci oleh orang-orang Islam, kenapa Turki diam? Turki itu adalah negara terkuat ke-10 di seluruh dunia dan yang paling kuat di Timur Tengah. Israel itu nggak ada setengahnya baik dalam kualitas maupun kuantitas. Teknologi Turki dalam kemampuan berperang itu... Ya, itu tuduhan yang sangat serius ya. Mengatakan bahwa selama ini Palestina tidak digarap. Padahal saya akan membacakan antum ya sedikit sejarah Palestina yang sudah saya rangkum sesimpel mungkin, sependek mungkin, untuk menggambarkan betapa besarnya kepedulian dan perhatian umat Islam terhadap Palestina. Tahun 621 Masehi terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW pertama kali Allah terbangkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Al-Quds, bumi Syam. Di sana beliau mengimami seluruh nabi dan rasul. Bagaimana mengimaminya Allah alam. Yang pasti dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwa semua nabi dikumpulkan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan beliau mengimami seluruh nabi dan rasul. Kemudian sepulangnya Nabi dari Isra Mi'raj, beliau mulai menceritakan tentang Baitul Maqdis kepada para sahabat, memotivasi mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis, menyampaikan berbagai keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis. Hanya perlu 15 tahun, akhirnya umat Islam berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Jadi sejak beliau pulang dari Isra Mi'raj, kemudian mempersiapkan pasukan ke Baitul Maqdis, beliau meninggal, wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab. Dalam rentan 15 tahun, umat Islam menjadi kuat, membangun pasukan yang sangat luar biasa, akhirnya mengalahkan pasukan Romawi, dan tepatnya pada tahun 636 Masehi, Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis dan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Sejak saat itu, 500 tahun lamanya, 5 abad, lebih dari 5 abad umat Islam itu mengolah, menggarap Baitul Maqdis. Jadi jangan bilang bahwa tidak digarap dan dijadikan salah satu kota pemerintahan yang sangat vital selain Makkah dan Madinah. Baitul Maqdis juga dijadikan salah satu destinasi ya, pemerintahan yang sangat vital saat itu. Nah, barulah 5 abad kemudian, tahun 1099, pasukan salib itu berhasil merebut Baitul Maqdis, menjarah dan menjajah Baitul Maqdis. Saat itu ada 70.000 ulama dan zu'ama dibantai oleh pasukan salib hari itu. Jadi mungkin ini salah satu penyebab kenapa tidak ada atau minimnya literasi ulama muslim yang menceritakan tentang kondisi Baitul Maqdis dalam sejarah perang salib. Karena para ulama itu dikumpulkan ya di satu tempat, satu lapangan, itu dibantai 70.000 ya umat Islam dibantai hari itu, sampai dalam satu riwayat darah yang mengalir dari pembantaian itu sampai ke dengkul kuda-kuda yang ada di situ saat itu. Nah, namun itu nggak bertahan lama, hanya 88 tahun. Ya, jadi nggak satu abad, nggak 100 tahun yang seperti dikatakan oleh Guru Gembul. Tapi 88 tahun setelahnya, ya umat Islam berhasil kembali merebut Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi bisa muncul? Tadi sudah saya jelaskan di buku ini ya. Nanti bisa baca ntar kalau ada di Indonesia. Ada peran besar para ulama saat itu. Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka membangun sekolah-sekolah. Karena mereka meyakini bahwa pembebasan Baitul Maqdis ini nggak bisa dilakukan oleh kekuatan militer semata. Nah, itu harus tahu saat itu kondisi umat Islam memang sedang terpecah-pecah. Fanatisme golongan itu sedang kuat-kuatnya saat itu. Kemudian peperangan sipil antara umat Islam itu sedang parah-parahnya. Seperti hari ini umat Islam terpecah seperti itu. Jadi nggak mudah tugas para ulama saat itu. Jadi tugas mereka itu adalah memperbaiki masyarakat, membuat pembaharuan, yang meluruskan pemikiran dan ideologi mereka, mengembalikan mereka pada Quran dan Sunnah. Bahasa lainnya itu revolusi akidah. Itu dilakukan. Kemudian tahun 1187 akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan pasukan salib. Kemudian sejak saat itu Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan umat Islam sampai tahun 1233. Sempat kembali jatuh di tangan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Frederick, Raja Sisilia. Ya, tapi hanya 11 tahun doang, nggak lama mereka menguasai Al-Quds. 11 tahun, 1244 datanglah Raja Najmuddin. Ya, ini juga sama dari dinasti Ayyubiyah juga, Najmuddin Ayyub itu kembali membebaskan Baitul Maqdis dari tangan Frederick. Kemudian di tahun yang sama itu mulai ada usaha penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan Mongol, pasukan Tatar. Jadi memang sejak dahulu Baitul Maqdis ini menjadi pusat geopolitik dan geostrategis, menjadi pusat rebutan semua kekuatan-kekuatan dunia saat itu. Akhirnya Mongol berusaha merebut Baitul Maqdis, tapi mereka gagal ya karena pada pertempuran terakhir namanya pertempuran Ain Jalut tahun 1259, seorang raja dan seorang jenderal perang muslimin dari dinasti Mamluk namanya Saifuddin Qutuz, dia berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Sejak saat itulah akhirnya Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Imam Malik. Kemudian
Tahun 1615 atau sekitar 4 abad setelahnya, kekuasaan Baitul Maqdis dipegang oleh dinasti Utsmaniyah. Ya, dan saat itu mulai banyak pembaharuan, renovasi, dekorasi ulang Baitul Maqdis, terutama oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, seorang ahli arsitek yang sangat luar biasa, terkenal sampai hari ini itu menjadi panutan bahkan oleh orang-orang Barat. Sulaiman Qanuni ini membangun ulang tembok kota Al-Quds. Jadi kalau ada anggapan bahwa umat Islam ini mengabaikan Baitul Maqdis, yaitu salah besar. Karena antum lihat deh peninggalan umat Islam di Baitul Maqdis di Palestina. Lihatlah Masjid Qubatus Sakhra, sebuah desain yang dulu itu dianggap mustahil dibuat. Ya, sebuah masjid dengan kubah yang sangat besar tanpa ada tiang-tiang. Bagaimana buatnya? Saat itu kemajuan teknologi umat Islam itu di atas orang Eropa saat itu. Dan Baitul Maqdis ini menjadi kota pemerintahan yang sangat diperhatikan oleh umat Islam saat itu. Jadi nggak diabaikan. Bahkan tembok-tembok kota Al-Quds ini dibangun secara khusus dengan metode khusus, dengan desain khusus oleh Sulaiman Al-Qanuni. Setelah 7 abad lebih, Baitul Maqdis Palestina ini dirawat, dipelihara, dipercantik oleh umat Islam, dijaga. Akhirnya karena ada lagi karena faktor dari dalam, lemahnya umat Islam karena sudah terlalu dilalaikan oleh urusan dunia. Akhirnya tahun 1917 jatuh kembali oleh pasukan Inggris tidak lama setelah Turki Utsmani ini runtuh. Jadi tolong diperbaiki informasi dari Guru Gembul ini, teman-teman yang sudah menyaksikan, menyimak video ini. Dan saya berusaha mengetahui ini Guru Gembul kok berani mengatakan bahwa Palestina ini nggak digarap itu dari mana. Akhirnya saya melihat di menit ke-6, ya di videonya Guru Gembul, di menit ke-6 detik 50, ini Guru Gembul ini menampilkan satu artikel. Tulisannya, kesaksian para sejarawan telah mencatat keadaan tanah Palestina selama 400 tahun dikuasai pemerintahan Ottoman sebagai masa yang sepi. Ya, tahun 1590, seorang Inggris yang berkunjung ke Yerusalem telah menulis tidak ada apa-apa yang kelihatan selain sebagian tembok-tembok tua, yang lain hanya rumput, jamur, dan jerami. Gunnar Edward WB ini siapa? Saya bilang kan, saya ketik di Google, nggak ketemu. Referensi dari mana gitu kan? Ini saya ketik, redaksinya saya ketik ulang di Google. Oh, ternyata Guru Gembul ini, risetnya dari banyaknya referensi sejarah umat Islam tentang Palestina banyak sekali. Dia lebih memilih referensi dari Google. Dan lebih parahnya lagi apa? Lebih parahnya lagi ternyata dia mengutip dari websitenya misionaris orang-orang non-muslim, orang Kristen. Namanya itu abalofministries.org. Saya cek, memang dari sini sumber artikel yang dikutip oleh Guru Gembul. Dan saya cek, ini siapa ini? Ini website siapa? Ternyata apa? Ini itu adalah website orang Kristen. Loh, Guru Gembul, antum seorang guru yang mengaku senang mengedukasi. Ketika antum memberikan sebuah informasi, kenapa antum nggak riset lebih mendalam? Kenapa antum malah memilih mengambil sumber atau referensi dari websitenya orang non-muslim? Sejauh itu antum ingin memojokkan umat Islam. Jadi wajar kalau dari awal ini informasi yang disampaikan itu keliru. Dan sumbernya tidak kredibel. Lain kali Pak Guru Gembul kalau antum mau membahas Palestina, ambillah dari sumber-sumber yang kredibel, referensi-referensi yang memang otentik. Banyak kok buku-buku sejarah berbahasa Arab. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Biar kalau antum butuh referensi, nggak cari dari terjemahan. Atau nggak dari Google. Karena Google tuh ya dikuasai oleh Barat. Mereka nggak bisa kita jadikan acuan. Ya, dan tadi antum juga sempat membahas, kalau emang Palestina itu tanah yang suci, kenapa Saudi Arabia itu diam? Kenapa Turki itu tidak kirimkan pasukannya? Karena Turki ini bisa mengalahkan Israel. Antum paham nggak sih geopolitik, geostrategi? Antum nggak perlu melemparkan pertanyaan itu pada para netizen. Bahkan sebetulnya antum bertanya seperti itu, artinya antum nggak paham geopolitik, antum nggak paham geostrategis. Bicara Israel, kita nggak cuma bicara Israel yang ada di Palestina. Kita lihat belakang-belakangnya siapa bikinannya? Amerika, Inggris, Perancis. Jadi ente berharap Erdogan ini mengirimkan tentaranya ke Palestina, ya memerangi Israel gitu doang? Karena mengandalkan kekuatan militer Turki, berarti antum nggak paham geostrategi antum. Yang ada di belakang Israel itu bukan cuma Israel doang. Jadi kalau antum menyimpulkan bahwa Turki, Arab Saudi ini nggak mau bebaskan Palestina karena memang mereka tidak menganggap Palestina suci, itu blunder besar itu, kesesatan yang sangat parah itu. Kita nggak usah bahas masalah inilah. Kita tahu lah Turki ini negara sekuler, Muslim tapi sekuler, dan dia nggak bisa sembarangan ngirim pasukan. Apalagi Saudi Arabia yang mesra dengan Amerika Serikat. Antum melempar pertanyaan itu ke siapa dan apa tujuannya? Saya jadi meragukan kredibilitas antum sebagai seorang guru kalau gitu ceritanya.